Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rohim di channel Madu Peternak Jujur. Ya teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang kaliandra. Karena ada hal penting yang harus teman-teman pahami, yaitu lebah apa saja yang suka dengan kaliandra. Karena bila kita nanam kaliandra ternyata lebahnya tidak suka, juga nanti kita akan rugi. Nunggu waktu lama, ternyata 3-6 bulan kita tanam, setelah berbunga malahan tidak disukai. Jadi perhatikan video ini teman-teman, simak baik-baik sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe dulu agar nanti saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Oke, pembahasan yang pertama adalah kaliandra itu kira-kira berbunga pada umur berapa ya. Nah ini buat teman-teman, kaliandra itu berbunga mulai dari umur 3 bulan sampai 6 bulan. Seperti yang berada di samping saya ini ada kaliandra yang saya tanam di polybag. Nah ini kurang lebihnya umur 3 bulan sudah mengeluarkan bunga. Ini sudah ada calon bunganya. Ini teman-teman, nah ini ya sudah mengeluarkan bunga yang ini teman-teman. Nah ini sudah ada bunganya nih. Jadi patokannya sih kurang lebih 3 bulan, dan untuk umurnya sendiri dan untuk tingginya sendiri biasanya 1 meter sudah mulai berbunga ya teman-teman. Terus juga perawatannya mudah, dia untuk pupuknya sendiri itu irit, nggak seperti tanaman lainnya. Jadi ini amat sangat jarang sekali saya pupuk tapi cepat berbunga ya. Tapi lebih bagus dipupuk-pupuknya apa? Kalau saya sendiri biasanya kan KNO3 putih itu untuk pembungaan, sedang untuk pertumbuhan saya biasanya gunakan NPK teman-teman. Kita pembahasan yang kedua adalah untuk jenis kaliandra yang bagus kita budidayakan untuk lebah madu. Apa saja? Yang paling banyak nektarnya itu adalah kaliandra pagoda teman-teman. Untuk kaliandra suranisme atau kaliandra satunya lagi luciana itu memang mengeluarkan madu, tapi madunya nggak sebanyak seperti kaliandra pagoda. Dan untuk dua kaliandra itu, suranisme dan juga luciana, itu Itama suka untuk yang luciana, tapi untuk suranisme saya belum pernah menjumpai. Dan untuk berbunganya sendiri yang paling banyak dan juga mungkin paling rutin, ini saya melihat itu ada jenis luciana dan juga jenis pagoda. Ini bunganya rutin, tapi untuk bunga suranisme itu agak lama ya, pembentukannya lama. Jadi yang paling banyak nektarnya dan paling sering berbunga adalah dua, luciana dan juga pagoda. Untuk pagoda sendiri itu antara luciana dan juga pagoda itu banyakkan mana? Nomor 1 adalah yang paling bagus adalah pagoda teman-teman. Ini kita bisa lihat di nektarnya ini ya teman-teman. Ini bisa kita lihat pelan-pelan, ini nektar kaliandra pagoda ya teman-teman. Nih bisa dilihat. Ini nih. Bisa kelihatan ya, nektarnya itu benar-benar banyak nih teman-teman. Dan saya pernah ngukur itu pakai pipet. Ini satu bunga ini, satu tangkai bunga ini, kalau kita ambil nektarnya semua itu kurang lebih ada 1 mili bahkan lebih ya. Ini termasuk kecil ini bunganya, ada yang lebih besar lagi. Ini saya tetesin di tangan dulu ya biar ininya kelihatan. Nah ini bisa dilihat nektarnya melimpah sekali, dan untuk rasanya sendiri itu manis. Tingkat kemanisannya seperti gula pasir ya, yang diencerin itu rasanya manisnya seperti itu. Nih teman-teman bisa dilihat, ini satu saya kepakan ke bawah, warnanya kuning, terus rasa manisnya seperti gula pasir, manis teman-teman. Dan untuk kandungan sendiri di sini ada polen dan juga nektar. Kalau polen itu berada di samping-samping ini nih, yang kuning. Nah, ini yang saya lingkari. Dan untuk nektar tadi di daerah Sydney. Nah, di sini. Ini keluarnya itu posisinya pagi, teman-teman. Dari jam 6 sampai jam 9 kalau di dataran rendah. Kalau untuk di dataran tinggi itu saya pernah menjumpai sampai siang jam 11 sampai jam 12 itu masih mengeluarkan nektar. Yang ketiga, pembahasan ketiga adalah jenis lebah yang suka dengan kaliandra pagoda ya. Untuk kaliandra luciana itu ada Itama sama Levi yang suka, Serana nggak suka. Untuk kaliandra pagoda ini yang saya pernah menjumpai suka, yang pertama adalah Terminata, Lechi Chef, Itama itu suka.
Kalau untuk sarana atau ondoan itu tidak disukai teman-teman. Ini dengan syarat kalau ini berada di dataran rendah. Saya menjumpai di tempat saya sendiri yang di dataran rendah ini, itu untuk sarananya atau apis sarana atau ondoan itu tidak menyukai teman-teman. Saya sudah pakai teknik itu yang diperkenalkan di pintu masuk atau di dalam, tetap gak suka teman-teman. Tapi kalau kalian berada di dataran tinggi terus kalian nanam kaliandra pagoda ini, sarananya suka. Loh kok beda sih mas? Ya berbeda, karena sepengalaman saya atau setahu saya ini, karena umur dari bunganya ini mekar itu waktunya lebih lama daripada di dataran rendah. Kalau di dataran rendah itu jam 9 sudah layu ya teman-teman. Kalau di dataran tinggi itu jam 9 sampai bahkan jam 11 itu masih mengeluarkan nektar. Jadi pas lebah itu selesai mencari polen, si sarana selesai mencari polen, tugas mereka langsung mencari nektar. Jadi antara polen sama nektar, mana sih yang mereka buru terlebih dahulu? Otomatis kalau pendapat saya itu adalah polen, karena polen itu penting. Sedangkan nektar itu mereka bisa mengganti dengan minum air ya, yang berasal dari sungai atau air yang berasal dari embun dan sebagainya. Jadi mereka lebih mengutamakan polen, makanya polen itu paling diserbu utama, baru yang kedua itu nektar teman-teman. Ini pendapat dari saya. Kalau mungkin maaf atau pendapat lainnya silahkan kalian komen di video saya ini. Jadi untuk apis sarana dataran tinggi itu menyukai kaliandra pagoda, dan sedangkan sarana di dataran rendah itu kurang menyukai, bahkan tidak menyukai kaliandra pagoda. Nah ini baru penelitian saya teman-teman, tapi buat teman-teman mungkin ada yang dataran rendah terus suka, silahkan kalian komen di video ini. Mungkin nanti akan saya datangi ke tempat beliau, ke tempat masnya, ke tempat Anda. Nanti kita ngobrol dan bisa mungkin berbagi buat teman-teman yang berada di dataran rendah yang nanam kaliandra, supaya nanti banyak teman-teman juga yang hasil madu saran itu banyak. Kadang saya melihat teman-teman yang berada di dataran tinggi itu kaliandranya itu suka dihinggapi atau disukai oleh pisarana, madunya banyak. Sedangkan teman-teman yang berada di dataran rendah itu jarang sekali menyukai kaliandra pagoda. Jadi untuk lebah yang menyukai kaliandra pagoda di dataran rendah itu hanya jenis kelanceng kecil seperti Lecidea biroi. Kalau kelanceng besarnya mungkin ada, saya pernah lihat sendiri ada Terminata dan juga Itama ya teman-teman. Nah untuk sarana sendiri ini tidak suka. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin nanam khusus untuk sarana, mending dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalau ingin uji coba atau mungkin penelitian silakan, seperti saya ini, saya dulu nanam banyak, ini memang untuk penelitian buat saya dan juga ini buat lebah lainnya. Jadi ini memang bukan untuk sarana, tapi jenis kelanceng yang lain seperti Itama atau jenis lebah madu yang lain, bukan ini. Terus untuk melifera sendiri itu memang suka ya. Jadi melifera dataran rendah atau di dataran tinggi itu suka dengan kaliandra. Kalau untuk melifera aman, nggak masalah. Tapi untuk apis sarana ini kurang disukai teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share video saya ini agar nanti saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.